Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tunku Gesi, Gampung 60 Belanggarang, serta seluruh perangkat desa, Doha Put, Doha Lapan, tokoh pemuda, dan juga kepada tokoh masyarakat Tanyo, yaitu Tunku Muhammad Jafar, Ayah O, Ketua Asosiasi Gesi, dan Walid, dan seluruh gure-gure memendum lakemah. Nam sebut nama satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kepada seluruh hadirin, hadirat, dan adik-adik kami semua yang kami cintai. Pada malam yang berbahagia ini, kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan seorang manusia yang memiliki akhlak yang mulia, bulan di mana dilahirkan seorang manusia yang menjadi kekasih Allah, bulan di mana Allah menciptakan alam dan jagat raya ini karena beliau. Sebagaimana kata Allah dalam sebuah hadis kudusi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan planet ini. Allah memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Allah Ta'ala menciptakan seorang manusia mulia, manusia yang sangat agung akhlaknya, yang Allah sendiri memuji beliau karena akhlak, bukan karena yang lain. Allah memuji Rasulullah bukan karena harta benda. Allah memuji Rasulullah bukan karena keturunan dan karena pangkat, tapi Allah memuji Rasulullah karena sosok yang memiliki budi pekerti, sosok yang memiliki akhlak yang sangat agung dan sangat mulia. Beliau bukan lulusan pesantren, beliau juga bukan lulusan perguruan tinggi, beliau tidak terdidik dalam lingkungan yang baik, dan beliau bukan diasuh oleh orang tua. Maka salah satu hikmat kenapa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, supaya tidak ada alasan apa yang Rasulullah sampaikan kepada umat karena hasil didikan orang tua. Manusia itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, orang tuanya, yang kedua gurunya, yang ketiga lingkungannya. Ketiga-tiga hal tersebut tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sebelum lahir, ayahanda beliau sudah mendahului beliau wafat. Rasulullah terlahir dalam lingkungan yang sangat rusak moral. Rasulullah terlahir dalam lingkungan orang-orang musyrik. Dan Rasulullah bukan alumni atau hasil didikan seorang guru. Siapa juga yang mendidik Rasulullah sehingga beliau memiliki akhlak yang sangat sempurna? Sebagaimana kata beliau sendiri dalam sebuah hadis, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ad-dabani Rabbi, Tuhanku yang mendidikku. Fa ahsana ta'dibi, maka menyempurnakan didikanku. Rasulullah hasil didikan Tuhan sendiri. Rasulullah hasil
didikan dari Allah Ta'ala sendiri, bukan didikan manusia. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu murni dari Allah. Bukan ada orang yang mempengaruhi pola pikir beliau. Beliau bertanya, pengaruhi pola pikir legure. Orangnya tanya beda dajak sekular, beda cara berpikir. Antara sekular agama dengan sekular negeri mentang, beda cara berpikir. Alumni dayah antara Sabah gurai dengan gurai lain pun beda cara berpikir. Tapi Rasulullah bukan dididik oleh seorang guru, bukan dididik oleh seorang gurai, tapi Rasulullah dididik langsung oleh Allah Ta'ala. Maka wajar Allah Ta'ala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sempurna. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat mulia akhlaknya. Allah memuji beliau karena akhlak. Malah Sayyidatuna Aisyah isteri beliau pernah berkata, kana khuluquhu Qur'anan. Adalah akhlak Rasulullah itu semuanya Quran. Artinya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah adalah asal Quran, bukan yang lain. Maka wajar kita sebagai umat beliau, sebagai umat Nabi Muhammad merasa gembira dan merasa senang atas sosok yang menjadi tauladan dan rasul bagi kita yang diberikan Allah sebagai hadiah untuk umat terbaik. Maka wajar kita sebagai umat beliau merasa senang setiap bulan Rabiul Awal atas kelahiran beliau. Bukan tidak ada dasar. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Ibnu Abbas sebagai salah satu mufassir, rujukan para mufassir, beliau menafsirkan ayat tersebut. Apa makna dari fadlillah? Makna dari fadlillah adalah ilmu. Apa makna daripada rahmatihi? Rahmat Allah. Makna daripada rahmat Allah iaitu kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau sendiri dalam sebuah hadis, ana rahmatun muhdatun. Aku ini rahmat yang dihadiahi Allah. Di Nabi Muhammad rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah memerintahkan kita dalam surat Yunus tersebut, kita merasa gembira karena dua faktor. Pertama karena ilmu, kedua karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengajak kita gembira karena harta. Allah tidak mengajak kita gembira karena pangkat dan jabatan. Tapi Allah mengajak kita gembira karena dua faktor. Pertama karena ilmu, kedua karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabidzalika falyafrahu, kata Allah, maka dengan demikianlah mereka merasa gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dianya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia. Artinya merasa gembira atas kelahiran Nabi dan merasa gembira karena ilmu, itu adalah tuntutan daripada agama yang dituntut oleh Allah dalam ayat tersebut, di mana bila tidak ada dalil lain untuk kita merasa senang karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, hanya dalil ayat tersebut sudah merasa cukup. Tekedi hanale dalil lain, hana ayat dan hadis anjuran untuk merasa senang atas kelahiran Nabi, cuman ayat 58 surat Yunus saja yang nak kasihnya mendengar. Sebab kata ulama, talibul haq yakfihi dalilun. Orang yang mencari kebenaran itu cukup satu dalil. Wasahibul hawa la yakfihi alfu dalilin. Orang yang memperturut hawa nafsu tidak cukup walau beribu dalil. Ya tanya, betul-betul terasakan bahagia dan gembira atas Nabi Muhammad, atas kelahiran Nabi Muhammad, atas hadiah Allah kepada kita, yaitu sosok yang sangat mulia Nabi Muhammad. Menyo dasarnya mentang kasih tanya untuk merasa gembira ketika datang bulan Maulid. Hana pelai dalil yang lain. Maka benar kata ulama, al-ihtifal bil maulid
la yuhtaju ila dalilin sahih bal ila qalbin sahih. Memperingati maulid itu tidak butuh kepada dalil yang sahih, tetapi hanya butuh kepada pikiran dan hati yang waras. Hati dan pikiran tanya waras, hati dan pikiran tanya sahih, mandum katanya merasa senang dengan maulid. Maka tidak butuh kepada dalil yang sahih. Kapan kira-kira permulaan peringatan maulid? Peringatan maulid sebagaimana pernah dijelaskan oleh salah seorang ulama Indonesia, ulama nasional, yaitu Profesor Quraish Shihab. Beliau dalam tulisannya menyebutkan bahawa peringatan maulid itu pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Kapan? Ketika Nabi melaksanakan puasa setiap hari Senin, para sahabat bertanya, kenapa engkau wahai Rasulullah melaksanakan puasa pada hari Senin? Zalika yaumun wulidtu. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun ub'asu, dan hari di mana aku dibangkit, diangkat menjadi Rasulullah. Jadi Rasulullah memperingati hari kelahiran beliau bukan setahun sekali, tetapi setiap hari Senin. Karena beliau lahir pada hari Senin. Setiap hari Senin beliau melaksanakan memperingati maulid. Mahana lagu kauri, hana lagu medike. Cara memperingati maulid ada 4 macam, sebagaimana kata Imam Suyuti. Imam Abdul Rahman As-Suyuti mengatakan ada 4 macam cara memperingati maulid. Cara yang paling utama membaca Al-Quran. Jadi memperingati maulid bukan dengan kanduri, bukan dengan kanduri manteng, bukan dengan kanduri tok, tapi memperingati maulid ada dengan 4 cara. Cara pertama membaca Al-Quran. Orang yang tidak punya harta, tidak punya uang untuk melaksanakan kanduri atau sedekah, baca Al-Quran. Jadi baik alasan apakah hana peringati maulid, hana mano? Kau hana peringati maulid, hana peng bloitik. Quran nair mo. Ya Allah kelai Quran yo nair mo, baik belum puasa tok dah buka. Baik Quran dia dah buka irempok kama baik. Apa yang terjadi zaman sekarang memang sudah digambarkan oleh ulama tabi'in, yaitu salah satu ulama tabi'in yang bernama Imam Ad-Dhahhak. Beliau berkata kira-kira 14 abad yang lalu, apa kata beliau? Sayati alan nas zamanun, akan datang pada manusia itu satu zaman taksuru fihi al ahadis, zaman yang banyak terjadi obrolan, zaman yang banyak terjadi pembicaraan. Orangnya katruk, orangnya dengan berbagai media sosial yang ada. Gedanya hansip wate untuk membalas postingan, hansip wate untuk membalas chattingan. Taksuru fihil ahadis, zaman yang banyak terjadi ahadis, bicara, omongan, chattingan, bermacam-macam. Hansip ba Instagram, Telegram, WhatsApp, macam-macam tu. Ya hana cik kilogram. Telegram, kilogram pula. Habis bina media sosial, habis wate untuk ahadis, bercerita. Sampai-sampai na orang yang punya problem dalam rumah tangga pun bercerita di media sosial. Kita kadang-kadang lupa mengutarakan apa yang kita hadapi kepada Allah. Sering lebih banyak mengutarakan kepada manusia. Tapi yang terjadi putra kan selesai masalah, malah tambah rumit. Jadi kepegang oleh Imam Dhahhak, akan terjadi pada sebuah zaman masa di mana manusia banyak al-ahadis, berbicara. Dilanjutkan oleh Imam Dhahhak, wa yabqal mashaf fihi wa yabqal mashaf alaihi ghubarun la yundar fihi. Kekallah Al-Quran berdebu, tidak pernah dilihatkan, tidak pernah dibacakan. Pu yang terjadi orangnya belah bawa abad yang kau likut kali wanti-wanti le tabi'in. Imam Dhahhak bukan sahabat tapi dari kalangan tabi'in. Tabi'in iaitu orang hana merumpak dengan Rasulullah tapi pernah semasa dengan orang yang semasa dengan Rasulullah. Orang yang semasa dengan Rasulullah bukan sahabat, orang yang semasa dengan orang semasa Rasulullah bukan tabi'in. Lebih generasi geakui generasi terbaik di Rasulullah. Pertama generasi yang hidup semasa dengan Rasulullah, kemudian generasi abad sesudahnya, kemudian generasi abad sesudahnya. Di 3 abad yang geakui kebaikan di Rasulullah SAW.
Jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Sayuti, bahawa salah satu cara memperingati Maulid adalah baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran termasuk cara memperingati Maulid? Karena Al-Quran sebagaimana kita ketahui bersama adalah kitab yang diturunkan Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menyatanya cinta kepada orang biasa galak tak baca pu yang nah berhubungan dengan orangnya. Dalam pepatah Arab kan, man ahabba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti mencintai apapun yang memiliki hubungan dengan sesuatu tersebut. Tanya pegah cinta ke Rasulullah tapi baca Quran, yang omong kosong. Orang yang pegah cinta ke Rasulullah tapi baca Quran, omong kosong. Karena kitab yang diturunkan untuk Rasulullah adalah Al-Quran. Tanya punya galak ke sirah penulis, senang dah baca buku penulisnya. Galak ke sirah ustaz, senang dah nonton video YouTube ustaz tersebut. Masa dia pegah cinta ke Rasulullah tapi hana galak tak baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, Imam Sayuti menjelaskan cara memperingati Maulid adakala dengan memberi makan kepada banyak orang. Kenapa memberi makan termasuk cara memperingati Maulid? Karena ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah, yang beliau ajarkan kepada umat Islam yaitu memberi salam dan memberi makan kepada orang lain. Ufshus salam wa at'imit ta'am, kata Rasul. Sebarkan salam dan berilah makan. Jadi memberi makan itu ajaran Islam. Maka dalam agama kita, dua perkara yang tidak tercela dalam agama ketika kita melakukan secara melampaui batas, salah satunya yaitu memuliakan tamu. Jadi dalam agama tanya melampaui batas naga. Tu contoh ji. Tanya mesti Honda tabah kasih. Tablo dua boh untuk parkir-parkir mentang ya naga melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah hana galak ke orang yang melampaui batas. Tapi nak dua persoalan yang hana tercela dalam agama tanya ketika melampaui batas. Pertama, yaitu memuliakan tamu dengan berbagai macam aneka makanan, dan yang kedua bersedekah. Gop yang sedekah mempluh dengan mertu. Jadi lebay lang sedekah hana tercela, ya hana lebay lang persoalan lah lain. Alian gop ipu melia jame dengan kuah lemak dan ingkut diceru. Itanya di samping kuah lemak nak kuah gulai nak asam mudir macam-macam lah. Kebiasaan masyarakat yang Aceh buat pembelian jamin yang luar biasa. Kadang-kadang aneka makanan bermacam ragam. Nya berlebih-lebihan dalam memuliakan tamu, termasuk perbuatan yang hana gejala ataupun perbuatan yang terpuji. Jadi memberi makan adalah salah satu cara memperingati Maulid. Kemudian yang kedua, cara memperingati Maulid iaitu dengan bersedekah. Apa beda memberi makan dengan bersedekah? Yang beri makan khusus makanan. Yang bersedekah umum, bisa dengan materi, bisa dengan harta benda yang lain, bisa dengan peng, bisa dengan pupu mantang yang bernilai dan bermanfaat. Yang akan bersedekah walau bukan makanan. Dan yang keempat, cara memperingati Maulid itu dengan membaca sejarah Rasul. Kasidah-kasidah yang disebut tentang sejarah perjuangan Rasul, kasidah-kasidah tentang puji-pujian terhadap akhlak Rasul. Ino nak kasidah burdah, nak kasidah barzanji, nak kasidah simtud durar, nak kasidah dhiaul lami, macam-macam kasidah yang ditulis oleh para ulama yang dalam tradisi kita yang masyarakat Aceh diistilah dengan mediki. Mediki yang sebenarnya membaca kasidah-kasidah yang asal kasidah tersebut puji-pujian terhadap akhlak atau kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi macam cara memperingati Maulid hana meceh dengan cara memberi makan. Punya cara dan pilihan lain. Kita hana memiliki harta benda, nah cara lain memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Kemudian sebagaimana lun sebut puno ba'awai, bahawa kesenangan kita terhadap urau kelahiran Nabi sebenarnya adalah bahagian daripada tuntutan agama. Karena Allah perintah dalam Al-Quran, fabidzalika falyafrahu. Nah, padum-padum alasan lain selain ayat tersebut, kita merasa senang atas kelahiran Nabi.
Pertama, dalam sebuah hadis Nabi ni pegah, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Lunyo awal-awal yang menolong umat, wa awwalu musyaffa', dan awal-awal yang diberi mandat untuk menolong umat. Nabi katanya Nabi yang pertama kali menolong umat, dan Nabi katanya Nabi yang pertama kali diberi mandat oleh Allah untuk menolong umat. Kira-kira yang ditolong oleh Nabi ura kiamat sehingga puatra atau pertolongannya. Tentu secara umum adalah menolong umat agar terbebas atau merdeka daripada api neraka. Ditolong umat agar terbebas daripada azab Allah. Kira-kira kelahiran orang yang membebaskan katanya daripada api neraka, wajar tidak katanya merasa senang? Seorang proklamator yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan, setiap tahun kita memperingati kemerdekaan tersebut. Tiap tahun dah pegat peringatan kemerdekaan, tiap tahun dah rayakan peringatan kemerdekaan. Padahal kemerdekaan yang terjadi bukan kemerdekaan yang sebenarnya, hanya kemerdekaan di dunia. Dan masih banyak kita sebagai rakyat merasa terjajah kadang-kadang dalam merdeka yang sebenarnya. Tapi sirah Rasulullah yang memerdekakan umat, kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya bebas daripada siksaan api neraka, tayo hana merasa gembira atas kelahiran sosok beliau. Maka apa yang dipegah oleh ulama benar, memperingati maulid hanya butuh kepada pikiran yang waras. Nyo pikiran waras, hati tanya normal, sangat wajar tanya merasa senang atas kelahiran sosok Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mengingat Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Rasul, li ahlil kabair min ummati, untuk orang-orang yang berbuat dosa besar daripada umatku. Syafaat Rasul kan ke orang yang taat ke Rasul tak lebih. Syafaat Rasul kan ke orang yang sumatih tak lebih. Syafaat Rasul kan ke orang yang cinta ke Rasul tak lebih. Malah dalam hadis ni berkata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat lun ke orang yang berbuat dosa besar. Mungkin nyobak kitanya yang datim tolong hanya orang yang kira-kira mio bapak dewan yang ditolong so. Yang natim pilih katnya natim pemilu. Ya kan? Yang normal tanya manusia membalas kepada orang yang berbuat baik. Normal, wajar. Tapi Rasulullah ni tolong ura kiamat tengok, bukan hanya kepada orang yang taat kepada beliau, bukan hanya kepada orang yang mau melaksanakan ajaran beliau, tapi Rasulullah ni tolong kepada orang yang berbuat dosa besar. Sehingga dalam sebuah hadis ketika Nabi ni Mi'raj, pada Isra Mi'raj, Watewo Nabi dari Isra Mi'raj, ni cerita bak sahabat, khuyirtu baina syafa'ah au ayyadkhulal jannah nisfu ummati. Aku diberi pilihan, dua pilihan oleh Allah, kata beliau. Apakah aku memilih mandat syafaat, mandat untuk memberi syafaat kepada umat, atau yang kedua, umatku masuk surga 1/2, kata Allah. Diberi pilihan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberi pilihan dua apa oleh Allah malam Mi'raj. Dikata, hai Muhammad, ku tak pilih lebih mandat untuk beri syafaat ke umat, atau tak pilih umat kata 1/2 tamang syurga, 1/2 tamang neraka. Artinya nak umat Muhammad 1 miliar, 500 juta tamang neraka, 500 juta tamang syurga. Nyan lebih mertuh dapat bantu leh. Punukul Nabi, faktartu syafa'ah, maka lulum pilih syafa'ah, li'annaha ammu wa akfa, karena syafa'ah lebih meratai dan lebih mencukupi. Nabi hanya pilih pilihan umat beliau tamang syurga 1/2, tapi Nabi nak pilih mandat untuk mendapat syafaat. Sebab Mia Nabi nak pilih 1/2 umat Nabi tamang syurga, Nabi hanya lepas nak bantu yang lebih dari 1/2 yang. Tapi kerana Nabi nak pilih mandat syafaat, Nabi je nak bantu dung-dungna yang galak daripada umat beliau. Kira-kira pantas tidak katanya merasa
merasa bersenang hati ketika mengingat hari kelahiran beliau. Sirah sosok yang lebih mementingkan umat ketimbang beliau sendiri. Sirah sosok yang lebih mementingkan mengingat keadaan umat ketimbang keadaan beliau sendiri. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, innal jannata hurrimat alal anbiya kullihim. Surga itu diharamkan Allah di atas para nabi kullihim, seluruh nabi. Mandum nabi kepaharim surga oleh Allah, hatta adkhulaha, sehingga aku duluan yang memasuki surga tersebut. Ya kalau Nabi Muhammad tamang surga kepaharim di Allah ke mandum nabi yang tamang diro. Wa hurrimat alal umam, surga diharamkan Allah di atas umat-umat, hatta tadkhulaha ummati, sehingga masuk dalam surga umatku, kata Nabi. Jadi Nabi dengan sebab Nabi tanya paling awal tamang surga ketimbang umat lain. Dengan sebab Nabi Muhammad tanya paling awal tamang surga ketimbang umat-umat Nabi awal. Sehingga dalam ayat yang dipetren oleh Allah ke Nabi Musa, tertulis dalam ayat tersebut bahawa ada satu umat paling terakhir hidup di dunia tapi paling awal masuk surga. Umat yang paling terakhir hidup di dunia tapi paling awal masuk surga, itulah umat Muhammad. Sehingga Nabi Musa ketika baca dalam lauh, dalam papen-papen yang tertulis ayat-ayat suci ketika beliau menerima wahyu di Bukit Tur Sina, melihat dalam lauh tersebut ada umat paling terakhir hidup di dunia tapi paling awal masuk surga. Sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka umatku. Apa jawaban Allah? Tidak bisa, wahai Musa. Umat engkau adalah Bani Israel, bukan umat yang hidup di akhir zaman. Dari beberapa permintaan Nabi Musa, terakhir Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, kalau tidak bisa engkau jadikan mereka umatku, engkau jadikan aku saja bahagian dari umat mereka. Neperuhlung mentala umatnya. Allah juga netulak permintaan Nabi Musa. Nekal li Allah gata, hai Musa kan umat tapi gata rasul. Gata rasul untuk umat Bani Israel, gatakan umat Muhammad. Tapi Allah mentakdirkan kita menjadi bahagian daripada umat Muhammad. Alangkah sangat kita sayangkan ketika Allah sudah mentakdirkan kita menjadi bahagian daripada umat Muhammad, tapi kita tidak merasa bersyukur. Kita tidak merasa bergembira karena ditakdirkan Allah menjadi bahagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa saja tidak merasa puas dengan beliau ditakdirkan Allah sebagai Rasulullah, ingin menjadi bahagian daripada umat Muhammad. Apa yang kita dapatkan sekarang dicemburui oleh Rasulullah yang lain, dicemburui oleh Nabi Musa. Mereka juga ingin menjadi bahagian daripada umat Muhammad. Tapi kita yang sudah Allah takdirkan tidak pernah merasa bersyukur dan berterima kasih. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, halakam ru'un lam ya'rif kadrahum. Binasa seseorang yang tidak tahu nilai jati dirinya. Umat Muhammad bila tidak tahu jati dirinya, tidak tahu nilai dirinya, halakam ru'un, binasa, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu jati dirinya. Maka kita harus berterima kasih, harus bersyukur karena Allah sudah mentakdirkan kita bahagian daripada umat Muhammad. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang diterima Allah. Setiap nabi dan rasul diberi Allah doa pamungkas, doa yang pasti diterima Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ingin agar doanya disegerakan Allah di dunia. Ingin doanya agar diimplementasikan oleh Allah ketika di dunia. Tapi kata Nabi Muhammad, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Lun kubah doa mustajabah lun untuk lun bantu umat lun ro kiamat. Nabi doa pamungkas hana dipakai di dunia, tapi kubah untuk lakai syafaah ke umat di ro kiamat. Nyamban sosok baginda Nabi Muhammad sehingga wajar dia merasa bergembira atas kelahiran beliau.
Kemudian daripada buah ayat, pada buah hadis tersebut bisa menjadi motivasi bagi kitanya agar kitanya lebih mencintai Rasulullah, agar kitanya benar-benar menjadikan beliau sebagai sosok tauladan, agar kitanya benar-benar menjadikan beliau sebagai ikutan dalam segala aspek. Rasulullah bisa dijadikan tauladan sebagai seorang suami yang baik karena beliau juga memiliki isteri. Rasulullah bisa dijadikan sebagai tauladan seorang pemuda yang baik karena beliau pernah menjadi seorang pemuda. Malah ketika masih muda digelar beliau dengan Al-Amin, orang yang dipercayai, orang yang dipercayai oleh semua suku yang ada ketika itu. Rasulullah juga pernah menjadi seorang pemimpin negara. Rasulullah juga pernah menjadi seorang pemimpin peperangan. Jadi apapun aspek ada pada diri Rasulullah. Rasulullah juga pernah berdagang. Bagaimana amanahnya beliau dalam berdagang, bagaimana amanahnya beliau dalam menjaga barang-barang dagangan yang dipercayakan oleh majikan beliau, yaitu Siti Khadijah, yang lantas menjadi istri daripada beliau sendiri. Jadi pemantang aspek pada diri Rasulullah. Kenapa kadang-kadang umat Islam lebih melihat, lebih menjadikan tauladan, lebih mengikuti orang-orang yang di luar Islam, lebih mengikuti orang-orang yang di luar agama Islam. Ini yang sangat kita sayangkan. Perlu diketahui bersama bahawa orang-orang barat yang anti kepada Islam, mereka ketika meruntuhkan peradaban Islam, ada 3 aspek yang mereka incar. Pertama, hadmul usrah, meruntuhkan keluarga. Yang kedua, hadmut ta'lim, meruntuhkan metode pelajaran. Yang ketiga, hadmul iskatul qudwah, menghilangkan ikutan. Leboh aspek diupayakan oleh orang di luar Islam untuk dihancur peradaban Islam. Nyolun pertama kali lun dengar 2016 ketika lun ikuti konferensi ulama sedunia di Kuala Lumpur. Pataian dalam konferensi internasional tersebut dijelaskan bahawa pihak luar Islam ingin menghancurkan peradaban Islam melalui 3 aspek. Pertama, hadmul usrah, menghancurkan keluarga. Kiban cara dipancur keluarga nanti melalui cara menghilangkan peranan seorang ibu. Kiban cara dipegadah peranan seorang ibu, dihembuskan isu bahawa bila seorang ibu duduk di rumah menjaga anak tanpa bekerja dan tanpa berkarir, maka dia akan menjadi rabbatul bait. Rabbatul bait, pormoh, jaga-jaga rumah saja. Dihembuskan isu oleh orang barat bahawa urinangnya tertinggal, urinang hanya mengejar karir. Urinang merasa diperbudak oleh suami, hanya tinggal di rumah tanpa bekerja. Yang aspek pertama yang untuk dipancur peradaban Islam. Sehingga le tekanan wanita-wanita Islam ingin mengejar karir sehingga memposisikan diri bagai layaknya seorang laki-laki. Keluar sembarangan, bekerja malah kadang-kadang lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi hanya untuk mengejar karir. Tak kala orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, nyol rasa persoalannya kalumrah dan nyo ka umum dah depu. Nyoro na biasa nonton TV atau baca buat media, ketika watai mudik uraraya, kalau artis atau orang-orang yang udip di kota raya merasa susah karena anak haitim saja orang si sebab pembantu ya Allah mudik lebaran. Ia akan cerminan bahawa anak-anak yang tinggal di kota-kota, yang orang tua mereka setiap hari bekerja mencari rezeki, bekerja mencari karir, bahawa anak-anak mereka hidup bersama pembantu. Ino ayah hai kerja kantor, kadang-kadang lintas provinsi, lintas negara.
Mak pun kerja sebagai PNS ataupun kerja karyawan di perusahaan asing. Ngan anak si belum tiga hana rentai merompak. Kadang-kadang ada nawa rumah wa tengah malam anak kat tengah. Galam itu bik mata ora ka bedah jak kan tolong. Kaji jaga tengah urang si hana le rumah. Gua urang si rumah anak kat tengah. Hana watai untuk didik anak hana watai. Jadi melaluinya kehitaman orang di luar Islam untuk diperhancur peradaban Islam. Jadi ketika berhasil dikembangkan isu-isu bak wanita-wanita Muslim bahawa menyoduk di rumah mentang yang ketertinggalan sehingga apa yang dipegah oleh ulama al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Orangnya hana dakalan ni. Orangnya sekolah pertama bagi anak kali ibu. Sekolah pertama bagi anak lingkungan orangnya. Mereka anaknya hana so didik, hana so jaga karena mak dan ayah sibuk dengan karir. Maka yang didik adalah lingkungan. Mereka anaklah lingkungan God, alhamdulillah menjadi anak yang God. Tapi mereka anaklah lingkungan bro, lingkungan orang pik ganja, lingkungan orang main judi, lingkungan orang mabuk-mabuk. Nyapuatlah yang tak harapkan dari generasi itu. Maka hati-hati, pintu pertama dipehancur peradaban Islam melalui keluarga. Kemudian yang kedua, pintu kedua dipehancur peradaban Islam melalui hadamut ta'lim. Metode dalam mengajarkan ilmu dirusak. Cara jih melalui guru. Dijatuhkan kehormatan guru. Agar murid-muridnya baik nali pemulia gure. Agar muridnya baik nali menghormati gure. Sehingga tak kala nak dengar kata-kata mantan guru, mantan dosen, mantan guru. Padahal dalam Islam tidak mengenal mantan guru. Tapi dalam dunia pendidikan orangnya, tak kala matikula-tikula karena istilah banyak nyan mantan guru long jaman. Nyan mantan dosen long jaman. Jadi apa yang disampaikan oleh guru hana perlu tadi ngah tempat tengok hana dajak kula le kata man. Ia mentang dajak kula kan apa le mengaku ikhlas hanya guru tanya. Bagi kula kata man hana muturi le ngan guru. Nya pintu kedua dihancurkan peradaban Islam melalui hadamut ta'lim, pembelajaran atau pendidikan dihancurkan. Yang ketiga, pintu dipehancur peradaban Islam iskatul qudwah. Dihilangkan ikutan. Urangnya umat Islam hanale ikutan. Urangnya tanya hanale taturi tah yang wajar tak ikut, tah yang wajar tak jadikan panutan. Cara ji kejelaskan inan melalui dihembuskan isu-isu untuk menghilangkan kehormatan para ulama. Le dakalan ulama-ulama tokoh-tokoh agama yang mentang lurus. Dihembuskan isu-isu pornografi sehingga masyarakat hanale ikutan kepada beliau. Dihembuskan isu-isu yang menjatuhkan wibawa dan martabat beliau sehingga masyarakat hana dijadikan le ikutan. Masa hanya saboh salah siro tungku, saboh salah siro tokoh agama bisa membuat pu yang kalih dilaksanakan merokan, pu yang kalih gepu betul gepu buat merokan gada hancur mendung. Nya kena upaya dari pihak luar Islam untuk dipehancur peradaban Islam, dihembuskan isu-isu kepada tokoh agama, kepada pembimbing-pembimbing umat dengan kesalahan-kesalahan yang membuat umat tidak lagi menjadikan mereka sebagai panutan dan ikutan. Urangnya adalah zaman sebagaimana kata ulama, zaman di mana orang melihat atau dalam bahasa Aceh ilum-lum pajan nasalah orang yang betul agar tak nak pegah bak orang ramai bahawa godnyan gara-gara nasalah hana layak untuk tak ikuti. Padahal meribai lain yang betul, hanya saboh yang salah. Bahkan hanya saboh yang salah siro tokoh agama tapi bisa menghancurkan semuanya. Nya keakibat nak upaya daripada pihak luar Islam untuk menghancurkan peradaban Islam. Yang ingat benar heboh. Horat dipancur peradaban Islam. Pertama melalui keluarga, yang kedua melalui pendidikan,
Yang kelih melalui dihilangkan ikutan atau panutan-panutan umat Islam. Nyo akan terjadi tak kala nuronyo di mana-mana tempat. Kemudian kembali kepada tema kita yang pada malamnya, dalam rangka untuk menumbuhkan kembali rasa mahabbah kepada Rasulullah. Pertama, bunuh dari hadis-hadis yang kalian sampaikan menjadi pengingat bahawa kita sangat layak merasa senang dan gembira atas kelahiran Nabi. Malah di belahan dunia yang lain gepegat peringatan Maulid tip Senin, tip malam Senin. Itanya di Aceh hitun bulan mulut. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tapi bagop yang tip malam Senin mulut. Itu mereka lembike di Aceh yang paling 3 mulut. Padahal dia tajak-jak lain lagi di Palembang. Palembang kan di sekitar Sungai Musi. Gampung-gampung yang komunitas di kampungnya rata-rata keturunan Rasul. Urung marga Al-Haddad, marga Al-Attas, marga As-Segah, macam-macam marga. Urungnya ngepegat peringatan Maulid setiap malam Senin. Mancara Maulid urungnya simple tak. Biasanya dia pegang Maulid kan susah. Susah payah petaho itik ile, petaho limo ile, petaho kambing. Di bab petaho peng susah. Urungnya cara pegang Maulid maksudnya jamaah lagi yo. Mebu 2 bungkus, sabah baju kero, sabah sedekah. Jadi aju bak tempat majlis tip malam Senin, mebu 2 bungkus, teruk kenan baca selawat, baca kasidah-kasidah tentang pujian kepada Rasulullah. Alian tausiah paling 45 minit atau sejam selesai. Aja bu makan sama-sama. Yang cara memperingati Maulid. Jadi simple tak? 2 bungkus bu tak kai. Matanya kan bu kera dari rumah kena baju sit. Mampai dah baju rumah malamnya baju ba majlis. Mai dah bungkus tu untuk sedekah. Timnya anggota majlis memang peloro, dia undang orang lain memang peloro tu. Pak cok bu ke kanduri yang ke ba anggota majlis masing-masing. Jadi rasa mahabbah cinta ke Rasulullah luar biasa. Sehingga tip malam Senin gak adakan Maulid, gak adakan peringatan rasa gembira atas kelahiran Nabi. Kan hitung 3. Ya tanya hitung 3 je daripada hana. Tapi yang inti daripada peringatan Maulidnya bukan hanya sekedar rasa gembira atas lahir Nabi, tapi dengan cara mengikuti apa yang telah diwariskan oleh Nabi. Tah yang menjadi warisan Nabi yaitu ilmu. Dalam ayat benar, fadlillah wa rahmatihi, karunia Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah kelahiran Muhammad, karunia Allah adalah ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi ini pegah bahawa ilmu adalah warisan para nabi. Innal anbiya wa rusul lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para rasul dan para nabi tidak mewarisi dirham dan dinar. Fa innama warasul ilma. Mereka hanya mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa mengambil warisan ilmu, maka dia sesungguhnya telah mengambil jatah atau bahagian yang sempurna. Warisan Rasul adalah ilmu, bukan harta. Hana trip beliau Rasulullah meninggal, Abu Hurairah merumpuk dengan para sahabat. Nekel dia Abu Hurairah, hai urang-urang hana nejak masjid, ipai masjid tengah berbagi warisan Rasulullah. Tentang yang namanya orang mekat, waktu dengar kata-kata warisan pastilah ulangan harta. Tanya tergantung ho yang galak. Nyo tanya galak ke harta, nya tidak dengar warisan harta pasti. Sehingga legekun Abu Hurairah ipai masjid tengah berbagi warisan Rasulullah. Para sahabat tok kedai memendum flung berbondong-bondong ke masjid. Bantruk kedai ternyata hana berbagi harta. Yang nak di masjid urung dengar sembahyang, urung dengar baca Quran, halakah atau majlis ilmu yang nak di masjid. Sehingga sahabat getubik kelai menumpuk dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah akan dipengut kamu orang ni. Teruk hati ni pengut kamu. Ni pegah dengan bagi warisan Rasul lepas masjid. Kamu teruk tanya hana lagu warisan Rasul. Kita yang lihat Abu Hurairah mempuatra yang naik masjid, yang nak urun sembahyang, urun baca Quran, urun tengah ber majlis ilmu yang nak. Yang kian warisan Rasul. Di warisan Rasul kan harta. Rasul tidak pernah meninggalkan harta. Warisan Rasul adalah ilmu. Maka ilmu warisan Rasul
yang pertama kali dihilangkan oleh iblis, diupayakan oleh iblis dipegadah bak orang adalah ilmu. Sebagaimana dipegang dalam kitab, pertama kali iblis mengupayakan bak manusia agar manusianya baik galak ke hal tersebut adalah ilmu. Ilmunya yang pertama kali dihilangkan oleh iblis. Pakan nandukan sebab ilmunya cahaya. Dengan na ilmu orang bisa bedakan ta yang hak, ta yang batil. Dengan na lampu taturi ta bungong, dengan na lampu taturi pat rinyun. Salah ta trendet kapatafa. Dengan na ilmu na cahaya taturi ta yang betul, taturi ta yang salah. Maka iblis yang pertama kali diupayakan bak manusia, bak anak Adam agar membenci ilmu, baik senang ke ilmu. Ketika manusianya hana ilmu yang dimiliki, iblis akan mudah menyeret manusianya ke mana yang dia suka. Orang hana cahaya, orang hana lampu saja. Ihu je. Ihu lamblang, ihu lang terung, ihu lampaya. Oh, yang dihu oleh iblis. Maka yang pertama kali diupayakan oleh iblis iaitu ipu benci bak manusianya ke ilmu agar tanya baik senang ke ilmu. Maka tempat-tempat untuk mengajarkan ilmu yang adalah tempat di mana melestarikan warisan Rasul. Ino ada pegat TPA, tempat purna ilmu ke anak-anak tayo. InsyaAllah tak bangun dayah lamina bak kampung tayo. Ini adalah tempat di mana melestarikan warisan Rasul. Itanya sebagai masyarakat, han sempat le tayak belajar lagi santri yang belajar. Ana faktor usia, ana faktor kesibukan. Tapi upayakan agar menjadi pendengar. Hana wateli yang belajar ilmu, upayakan menjadi pendengar. Hana wateli untuk mendengar, upayakan menjadi orang yang mencintai ilmu. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi ni pegah, "Udu aliman." Jadikan kamu semua orang yang berilmu. Rasul sadar han mungkin orang je kembali mendung. Sebab setiap aksi na reaksi, setiap positif na negatif. Allah ke pegat syurga, ke pegat neraka. Ha mungkin orang betul mandum, pasti na orang yang salah. Ha mungkin orang jujur mandum, pasti na yang sulit. Ha mungkin orang taat mandum, pasti na yang maksiat. Maka Rasulullah kerana disadari han mungkin mandum orang memiliki ilmu, Rasulullah Nabi alternatif kedua, udu aliman atau muta'alliman. Jadilah kamu orang yang memiliki ilmu atau muta'alliman atau belajar ilmu. Ha mungkin belajar ilmu mandum karena tanya kata sita watai dengan yang lain, karena tanya nak tanggungjawab keluarga, karena tanya sibuk dengan hal-hal duniawi. Maka Nabi alternatif yang ketiga, au mustami'an, mendengar ilmu. Pak beda muta'alliman dengan mustami'an. Yang muta'alliman, orang yang belajar ilmu secara khusus, memiliki alat-alat untuk belajar ilmu. Dah seorang orang yang nak kitab, nak media dengan gebut, nak guru yang mengajarkan dengannya setiap saat, nak tempat belajar, nak orang yang asuh, yang menjadi mudabbir, yang mendidik dengannya, nyakun muta'allim. Yang mustami' orang dengar ilmu, lagi tanya yak buat 3 minggu 3, tanya yak buat 3 Jumaat 3, yang mustami' kan muta'allim. Beda istima' dengan ta'allum. Ta'allum berarti mengupayakan diri untuk belajar dengan melawan segala godaan-godaan, melawan segala kepayahan-kepayahan untuk mendapatkan ilmu. Yang kan ta'allum. Yang istilah kamu bidayah, ta'allumnya kalimat yang memiliki arti melakukan sesuatu dengan cara memaksa. Yang ta'allum. Wazan takalluf. Beda dengan istima'. Yang istima' mustami' orang dengar ilmu lagi, orang yang ikut but. Hana kitab tak puas nak kejap ke dengar orang sambut. Nak apa kesimpulan lah oleh budak gua. Biasa kesimpulan yang senelih ke dengar. Mi orang yang ceramah galak melucu, yang kata lucunya yang kepuas rumah. Ya tak berah pun apa nak boleh sih. Jadi beda tanya but dengan zaman. Orang zaman masa sahabat ke but, yang lu baca dalam sejarah. Sahabat zaman sibuk sih ke sibuk tanya. Nak mekat si orang yang. Nak kebun si orang yang. Cuma orang yang ke bagi watai. Masa pegat piket, nanti orang pegat piket, yang orangnya draw ni yak pengon Rasulullah. Sebab Rasulullah ketika turun wahyu langsung disampaikan ke umat, hanan tunda-tunda.
Jadi sahabat yang nak tinggal di Madinah sajan Rasulullah, han sempat dia dampingi Rasul sampai-sampai. Orangnya gepegak piket. Jadi gepegak janji orangnya drone yang jak dampingi Rasulullah. Long yang minta rezeki. Sehingga long yang dampingi Rasulullah, drone yang minta rezeki. Raknan sama ngendanya. Dia tak nak buat menasah. Biasa tak hijab lain, hijab ron dah mana mengang tengku. Long balong tubiuk kudai mentang. Raknan sama, empat beda. Yang beda nan depan, beda le sahabat zaman. Sahabat yang sibuk mekat dan sibuk mekebun. Watai gua merempak dengan orang yang nak merempak ya cak ilmu bak Rasul pun kita tanya. Pernah ni pegah di Rasul orangnya. Gepetruk. Maka dalam sebuah hadis Nabi nekun wal yuballigh asyahid al-ghaiba, menyampaikan oleh orang yang hadir dalam majlis, al-ghaiba akan orang yang tidak hadir. Menyoleh katanya hana ya. Hana mesti le orang wabut hana gepegah bak orang yang hana ikut beut pu gepegah hidungku. Le orang hana ikut beut hana katanya bak orang yang ikut beut pun nak gepegah benar. Di kapal. Le orang yang ikut beut hana mau tahu, le orang yang hana yak beut pi hana katanya je. Malah dia merumpak pegah balain nah. Ya. Ya kebiasaan mak tanya kemenan balain pegah. Mesti tanya yang hana merumpak jak kedai benar gara-gara tak beut bang merumpak dengan orang woi kedai. Pu yang terjadi kedai nya anda tanya. Le orang woi kedai hana tanya pu pegai dengku benar lambut. Yang kian beda tanya dengan orang awai. Hana taji oh beda enam lah. Kemudian Nabi alternatif yang keput. Karena mungkin mandum tanya berilmu, mandum tanya sempat belajar, mandum tanya sempat mendengar ilmu. Nabi alternatif yang keput au muhibban, atau jadilah kamu orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang belajar, cinta kepada orang yang dengar ilmu. Wala takun khamisan, kata Rasul, jangan jadi kamu kelompok kelima. Fatahlik, maka kamu binasa. Dah kelompok kelima. Kelompok kelima malim draw hana giak beut hana watele dengar beut pi hana watai alian bengeh lang goreng beut. Yang kelompok kelima patahlik, maka kamu binasa ke Rasulullah. Jadi kelompok kelimanya hana harus sapu kan. Mereka hana giak beut draw ke besenang goreng la giak beut. Nya le hana giak beut draw giak pelen lampu binasa dalam baji beut ke. Yang kelompok kelima kan. Ada yang kelompok kelima yang dipegah oleh Rasulullah binasa. Jadi mudah-mudahan dalam masyarakat daya baiklah kelompok yang kelima kahai malim draw han pulain bak lemui put yang mentang. Tawatai tiap buat pi hanali. Kesadaran tu tiap dengar buat pi galam na. Baik dah pegah anda tim dah pegah galam gebi kesadaran. Han pulain beruh lang kelompok keput cinta ke orang yang buat. Tena pengajian binasa tajuk aku apa? Apa kota aku aglah ilungnya yang ilung tumbang dandang lung yak beut rok ya. Nang kaji kai tamong tayo lang kelompok orang yang cinta ke ilmu. Yang kita harapkan dalam masyarakat kita nyo. Karena ilmunya adalah warisan Rasul. Dan ilmunya menetepu pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Dipegali Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karakter yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah ilmu. Gebu contoh oleh Imam Ghazali, manusianya diandalkan rayuk tubuh. Lebih rayuk tubuh gajah ketimbang manusia. Manusianya diandalkan kekuatan mengangkut barang. Lebih 3 unta ketimbang manusia. Unta bisa membawa beban 500 kilo dan menempuh perjalanan 30 kilo atau 50 kilo sehari. Yang unta dia tempuh perjalanan 50 kilo dalam siura dengan membawa beban 500 kilo. Kira-kira ana manusia yang beban baik 500 unta. Ana urang angkut pade bat tengah belang kena ubini hati ngampung nyata yang angkut pade cap manok umpang cap manok ke 50 kilo ke tang rap dusun apa-apa pula 500 kilo tapi unta bisa membawa beban 500 kilo.
Berarti manusia tidak bisa mengandalkan dengan kekuatan membawa barang. Mengandalkan tubuh besar, lebih besar gajah. Mengandalkan kekuatan membawa barang, lebih besar kekuatan unta. Oh, tak andalkan dari segi keberanian. Tak andalkan dari segi keberanian dia. Mantang berani tak asat. Asat singa. Singa atau rimung. Nyai ji menyai nak pering orang hanaya duri ta tungku ta. Ta orang pasai. Hanaya duri ta pada bijih ta kan pada ta bijih pada kaoi ta kan pada kaoi nak duri ji. Tapi punya beru manusia mantang kepu beda tah yang jeroh tah yang hana jeroh. Dari segi beha pihana beha tah yang manusia mantang beha tah rimung. Alian dari segi makan pihana raya tah yang makan mantang raya lemah. Lemah yang bobot badan 200 kilo nyan iji butuh naliung siura 20 kilo. Manusia ana yang berjebu 20 kilo siura. Ana kah? Habis 3 ada baju lebo piring pihana truk kilo sian. Habis 3 ada baju makanan je takun kedih kena kasi mi kasi pupu yang naga kerepu jengek kasi paling 3 5 kilo atau 7 kilo je. Tiura di malam dengan baju makanan. Madam talung 5 je. 5 20 kilo. Sampai 5 tadi ke contoh lam sampai ngan tulo. Yang dari tulo. Tulo punya bahasa Arab usfur. Usfurnya burung pipit. Tulo atau burung pipit ijih imu kawin usia 7 bulan. Yang jadi baca dalam buku IPA usia 7 bulan burung pipit ka usia kawin. Manusia anak yang kawin 7 bulan. Jangankan 7 bulan 7 tahun anak yang kawin. Berarti miurat segi kawin dengan tulo pi talo. Rak segi mumpun talo dengan lemah. Rak segi mukawin talo dengan tulo. Rak segi raya tubuh talung gajah. Rak segi beha talung rimung. Wat raci yang tak andalkan. Nyonya hana mendum talung pulain. Yang keilmai. Malah ke pegah lemah tadi walidzalika kulika. Karena ilmulah manusia diciptakan. Maka lembaga pendidikan daya atau lembaga pendidikan ilmu hakikatnya adalah lembaga untuk memanusiakan manusia. Karena jati diri manusia yang membedakan dengan makhluk Allah yang lain, ilmu cara lain. Itu orang kawin dulu. Ngam kawin talu ngantu binatang paling haluh talu dia. Berarti patra je dan andal miakan ilmu karena ilmulah manusia mulia. Karena ilmulah manusia memiliki jati diri yang membedakan dengan makhluk Allah yang lain. Maka wajar ilmu menjadi warisan Rasulullah. Orang yang berilmu gekan pewaris Rasulullah. Orang yang belajar ilmu, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Orang yang memiliki ilmu, orangnya adalah dicintai oleh para malaikat. Gedoakan oleh para malaikat. Gedoakan mudah rezeki, gedoakan agar tersampainya hajat dan keinginan, terkabul hajat dan keinginan. Luar biasa dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan tentang keutamaan ilmu. Malah dengan sebab ilmu Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda kepada hamba yang hana gebi beramal-amal yang lain. Dengan sebab ilmu Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda, ganjaran-ganjaran amalan-amalan lain yang lebih raya, yang kadang-kadang menyata pubul amal lain dalam tentai atanya merumpak karena hana keikhlasan. Itu contoh keperbandingan. Dalam tabuh hadis Nabi nebegah man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa tubit dari rumah dengan niat ingin mencari ilmu, maka dia sedang berada dalam peperangan jalan Allah atau peperangan sabilullah sehingga kembali lagi ke rumah. Menyara niat mu perang, perang kafir, tujuan untuk tegakkan kalimat la ilaha illallah. Mihana keikhlasan han tentai merumpak pala. Dan bisa jadi drone tubit untuk tujuan yang mu perang, hana ni boleh dalam keadaan selamat kerana ron ka meninggal atau terbunuh. Tapi na orang wayak bet mati. Hana kan? Pakam meninggal ngupulang bagi bet meninggal. Hana jarang tak kala na orang meninggal, si jarang tak tahu je. Yang hotel gua ya meninggal. Belaan meninggal meru darah hana. Tapi orang mu perang
Adahan mati ikut dia. Tapi Allah Ta'ala dengan kemurahannya, orang yang ikut pengajian lebih pahala lagi orang yang perang tanpa duruh muziun bulai pun. Hana mesti ni ikut dia. Hana mesti ni kaki, mesti ni anak kaki putus. Tapi lebih pahala sama lagi orang perang bak jalan Allah. Jadi dengan ilmunya Allah tingkatkan derajat manusia. Dengan ilmunya Allah beri ganjaran pahala yang luar biasa kepada manusia. Nyara ni bua ni ikut buat, ni ingat mantang agar lebih mudah termotivasi. Ya Allah, long pupul amal ibadat hai. Long sembahyang sunat hai. Long sembahyang sunat rawatib rak haidang. Pula yang sembahyang sunat yang lain. Tapi long hadir majlis ilmu, long yakbud, long ikut buat bak goreng dengan harapan long agar merempak gandaan pahala yang berlipat ganda. Ngan mentang ni ingat menjadi motivasi besar untuk ni ikut pengajian. Saya dah sembahyang sunat malam tuk 10 rakaat. Dah sembahyang sunat malam mertur rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal hertuh rakaat ke sembahyang watai sehat. Watai sakit tinggal separuh. Hertuh 50. Sembahyang sunat dan sembahyang wajib. Sembahyang wajib ini nak hertuh rakaat di malam. Sembahyang sunat. Itanya menyo sakit hana aju. Wajib-wajib beratan. Leh Imam Ahmad iganya ka sakit mantang sembahyang firtuh sampai firtuh 50 rakaat. Abu Hanifah gara-gara ipegah le urang gatnyan ge sembahyang le rakaat getah malam. Nyamban urang jamun beda dengan dayang. Abu Hanifah ge sembahyang mazhab riwayat firtuh 50 rakaat. Now rinang pegah halikat dia dengar pegah rinang hai tungkunya ke sembahyang tok leher tu rakaat. Kita malam betul leher tu. Pekeun Abu Hanifah lun maleng dengan Allah. Urang ipikir lun sembahyang leher tu rakaat tapi lun hana lembubut leher tu. Maleng kita mah betul leher tu. Idanya punya kai pegah iko anda bubut le. Asyik anda janda pindah mita bui pegah kan? Kai pegah kau bepah anda bubut le je. Kai timbra pegah, kai puja legau, kai pegahnya nak puput le biasa. Kai pegah saleh tak tunggu yang tahajud untuk meninggal, jamaah dan meninggalnya biasa nak le je. Tapi li Abu Hanifah untuk jaga baik maleng Allah Taala, kiban yang kai pegah le urang gepu buat. Nyambal luar biasa urang awai dalam melestarikan ilmu dan mencintai ilmu. Maka ilmunya wajar menjadi warisan Rasulullah. Karena dengan ilmu mulia manusia, dengan ilmu manusianya mendapatkan jati diri yang sebenarnya. Kemudian kiban cara legetannya mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Buno alasan tanya tak pegak peringatan Maulid kalau lun sampaikan. Ini ada tamang dalam bahagian kedua, kiban cara getanya mewujudkan mahabbah kepada Rasulullah yang sebenar-benarnya. Pertama, cara mewujudkan atau indikator tanda bahawa tanya betul-betul mencintai Rasulullah. Cara yang paling raya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Hana cara lain. Sebagaimana kata pepatah Arab, al-muhib lima yuhib muti'un. Orang yang mencintai itu taat kepada apa yang dia cintai. Katanya menyata cintai kepada orang, cinta ke orang si, taat ke orang si. Cinta ke gureh, taat ke gureh. Hal mantang yang tak cinta pasti taat mengikuti dan menturuti apa yang diperintahkan oleh orang yang tak cintai. Maka tanda yang paling raya ditanya cinta ke Rasulullah iaitu mengikuti sunnah Rasul. Mak mungkin taturi ta sunnah Rasul mi hana tak abut. Mungkin taturi ta sunnah Rasul mi tanpa ada ilmu. Mungkin. Sunnah Rasul le tak taat. Baik dah persempit sunnah Rasul. Salah ulama Yaman naga karang sebuah kitab khusus tentang sunnah Rasul dalam sembahyang dan yang bersangkut paut dengan sembahyang. Mulai dari wudu, mano, tutup aurat, hadap kiblat, pakai pakaian, tambang masjid sampai sembahyang, sampai selesai sembahyang 5 retuh buah sunnah Rasul. Yang dalam bab sembahyang, kalau dalam bab lain. Lantas bab sembahyang sunnah Rasul 500 bab. Dikumpulkan oleh salah seorang ulama Yaman, gepugat dalam buah kitab yang lipih.
nali mertuh buah sunnah-sunnah Rasul. Yang golom lam amalan yang lain. Yang hanya lam sembayang tok apa. Mampat ni daturi sunnah-sunnahnya meo tanya hana tak beut. Hana damu gure. Hana tamita ilmu hana daturi sunnah Rasul. Maka lah masyarakat tanya hana asing sunnah agaknya yang kebam gawin dengan sunnah Rasul. Kerana gawin la botut, kerana promo kedua, promo kedua kai ikut sunnah. Malah Jumaat la botut. Nah Jumaat nak ajak tahu ikut sunnah apa. Dia lah anak debit malam Jumaat ni ana ikut sunnah. Jadi sunnah Rasul buat malam Jumaat lah guys. Sunnah Rasul buat gawin dua, gawin le. Yang sunnah Rasul. Padahal ikut jai sunnah Rasul palain. Yang mana ayah punya akan mengkawin lain yang dipegah juga ayah bui sunnah Rasul ke mak mengkawin tau. Cukup jai sunnah Rasul mulai dari hal-hal yang kecil. Contoh hal kecil yang urangnya oleh masyarakat tanya hana perumun le pada yang bagian sunnah Rasul sok bajai dahulukan sampai unun. Patai sud dahulukan sampai kiri. Memang sepele tapi menyana pubut kerana ni ikuti sunnah Rasul mendapat pahala. Dia tak ini tanya hana ada perumun le sunnah Rasul termasuk JFI. JFI na sunnah Rasul. Cara yang ajarkan cara JFI kan tiga jeb aju babe. Nah cara jeb. Praktek lah ikutnya karena kagra. Sunnah Rasul cara JFI sebagaimana kepegang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah kitab karangan Imam Tirmizi. Yang ini menceritakan tentang hadis-hadis perilaku dan akhlak-akhlak Rasulullah. Cara jib baca bismillah. Yang giyu baca bismillah tu. Mam yang baca Ar-Rahman Ar-Rahim yang lebih good. Jadi hana panjang tak bismillah mentang gaji. Bismillah jib baik perlu nafah lam i. Tun nafah majud bismillah. Perlu kan alhamdulillah. Alian jib lam bismillah. Alhamdulillah. Alian digatut bismillah. Alhamdulillah. Nyamban cara JFI yang diajarkan oleh Rasul. Tengokkan tiga wajib mana boleh sampai habis je. Ya kan? Yang menang cara JFI tengok. Jadi memang hal yang sepele, bak JFI, cara pajuh makanan, cara pakai pakaian, cara tamang lang WC, cara tamang lang masjid atau tempat yang enggak. Hana ada perhati dalam kehidupan sehari-hari. Kiban dah pegah katanya mencintai Rasulullah. Maka indikator pertama tira orang betul-betul cinta ke Rasulullah iaitu mengikuti sunnah Rasul. Leo tak sunnah Rasul yang adanya baru taturi dan tadepu ketika tak beut. Sebab yang ada beut yang takut yang sunnah tak fikirkan sunnah, yang kan sunnah tak fikir sunnah balik. Sebab lah agama tanya but yang sepele hang dianggap remeh. Dipegah Rasulullah dalam sebuah hadis la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalka akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu menganggap sepele perbuatan baik sesuatu apapun, sekecil apapun, walau hanya sekedar tersenyum ketika berjumpa dengan saudara. Nyanban dalam agama teh. Sebab nandukan pakan Nabi nepegahan Nabi anggap sepele perbuatan baik sekecil apapun. Sebab ridha Allah ke hamba gesam hana pegah pat ridha. Pui kemah Allah gesam ridha bak hamba agar hambanya dipubut ubina amal taat. Baik ipu beda-beda. Dan doa gambaran ridha Allah dicerita dalam kitab lagi urang jak bakan duri. Nya bayangan gambaran je. Tanya dia tajak bakauri na limong dia tajak. Limong dah bekat jak bakan duri. La limongnya tanya beda-beda status sosial tanya beda. Langkawannya naik ke kenang kolesterol. Langkawannya naik ke kenang kencing manis. Langkawannya na yang gotnya kabiasa paju makanan mangat. Langkawannya na urang yang katrip tinggal luar nangro baru pun gua karena nak kauri kampung gua kampung. Langkawannya na urang masyarakat biasa yang titip uro kerja keras. Kerja alam lang kumukoh tungupah kumukoh angkut padi.
Limang draw urang jak bak kanduri benar. Senang ke makanan beda-beda. Le urang yang bang di tengah lamlang. Hana mupat bu bengah le yang kam lai ke mangkut lamlang. Nyai gak nyan bak mata yang paling galak ke si kameng. Gekul lamba orang rumah pai tak na poding nasi kameng. Malai kawan mana na orang darah tinggi gak nyan paling benci kalau nasi kameng. Lanjut kena. Na orang yang katrip dengan luar nandro baru phone gua waceh kok trip ke hawa ku aplik gak nyan paling senang gua aplik kan nasi kameng. Jadi ledro put draw orang Jawa kauri lain-lain beda selera, lain-lain senang. Ridanya minta terjemah bahasa Danyo senang. Senang ke makanan beda orang beda senang ke makanan. Allah ada senang dan yang hamba hana tentang dengan amal yang sama. Bisa jadi kepada si A kesenang li Allah dengan amalnya, bisa jadi kepada yang lain kesenang li Allah dengan amal yang lain. Malah kepegah li ulama dalam kitab, semakin bernilai amal ibadat yang kita kerjakan, semakin rendah dalam pandangan Allah. Semakin rendah dalam pandangan danyo amal tersebut, semakin tinggi dalam pandangan Allah. Sebalik, contoh, drone kita masyarakat umum ji, masyarakat Aceh. Itanya amal ibadat yang tak anggap hari pun ibadat. Kira-kira. Jak waji kah? Jak waji yang paling hari. Bukti je tak gua pakai haji. Punya sembahyang paling hari mu tulis dia sembahyang. Senang agaknya Abdullah sembahyang Abdullah. Puasa Abdullah, tapi haji Abdullah. Malah mereka gua haji tulis haji legak bengih. Amal ibadat yang paling hari bak masyarakat orangnya haji. Pakon karena untuk tajak kedih butuh pengorbanan harta yang luar biasa. Lepeng dalam masjid berangkat dipayah daftar tunggu. Haji adalah amal ibadat yang paling istimewa dalam pandangan dia. Tapi ketahuilah semakin istimewa amal ibadat dalam pandangan dia, maka dalam pandangan Allah ibadat tersebut rendah. Sebab Allah yang menilai keikhlasan. Letak para aulia-aulia yang udip di zaman kebaikan, zaman masa tabi'in dan tabi'in, ketika meninggal gelumpur lengan sesama-sama orang saleh. Contoh antara lain lagi Imam Asyibli. Imam Asyibli salah seorang waliullah ketika meninggal gelumpur lengan, getayang lengan puatra ke pelaku oleh Allah kerana. Karena me orang saleh biasanya getanya patele meninggal lengan. Lagi tanya nangan kem kawin kena. Tem kawingan dia merupak tengah kan datang kiban pengalaman malam pertama bangan. Tanya menurutnya anda hana saleh apa? Yang anda tanya, nyoleh orang saleh zaman, pada meninggal ingan ke? Getanya puatra ma fa'alallah bika den. Puatra ke pelaku oleh Allah dengan drone. Cerita oleh Asyibli, long meninggal, long dipertanyakan oleh Allah, wahai Asyibli, nak ada pulih kata dengan pulun rida ke kata? Soal oleh Asyibli dengan ibadat sembahyang kan kepada Allah, dengan ibadat puasa kan, dengan ibadat haji kan, mandum kan. Sehingga nekul Allah dalam natingan igata Asyibli bak sabah malam terlewat di kota Baghdad merempak sabah anak mi yang tengah sejuk karena kedinginan. Gecok oleh Asyibli ke pasal lembaja jubbah sehingga anak mian merasa hangat tubuh hana jadi mati. Anak mi yang merempak tengah malam, tengah sejuk, tengah mekip-kip, gecok oleh Asyibli ke pasal lembaja jubbah sehingga anak mian selamat hana mati. Nganyan rida Allah ke gayang. Kau dengan sembahyang, kau dengan ibadat haji. Hana manusia yang tupu dengan pu rida Allah ke gayang kecuali dia mati. Walau seorang ulama pun, seorang orang saleh pun hana bisa getepu dengan pu ridha Allah kegatnyan yang mentaudib. Lebati baru tepu. Maka kepesan Nabi, ubena amal kebaikan walau sekecil apapun, baik tak anggap remeh, baik tak anggap sepele, tak buat mendum. Bisa jadi ngenyan dan yang merumpak ridha Allah. Jadi Asyibli merumpak ridha Allah gara-gara keberselamat anak mi. Mungkin saat keberselamat anak mi tengah malam hari hana tinggalkan naga anggapnya kan tabah amal yang hari hana pergi pegawai.
Kira-kira punya uronyo gambaran ji. Mesti dengan nejak merempak duro bak jalan. Baik megida bak kaki gop necok ne pinah. Nak tengok ne pegat secara langsung? Ana kah? Ana nya ya golong ku pinah duro buka FB le pegat secara langsung. Ana. Tapi hidung urang yak tawah di samping Kaabah tengah ke tawah pegat secara langsung. Tapi urang pinah duro hana tengok dia. Karena ganggap nyan but hana istimewa. Pinah duronya hana istimewa. Aku budak pegah-pegah bak go. Ikhlas tak ate bak aku buat. Menansi asyik beli benda hotel ge berselamat anak mi. Hana tinggal ke nyan tiap pegah-pegah bak go hidung muklang ge berselamat anak mi. Hana tinggal. Abak ganggap nyan kan perbuatan istimewa. Nya kaya yang pegah benda. Semakin perbuatan nyan tak anggap biasa-biasa lagi katanya, dalam pandangan Allah nyan perbuatan istimewa. Tapi sebalik je dia tak anggap istimewa bak pandangan dia, dalam pandangan Allah biasa-biasa. Contohlah ilmu. Anda mendengar Bishar Al-Hafi. Bishar Al-Hafi nya guru spiritual Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan ahli hadis, murid-murid gaknya merasa puris lagi alergi ketika kalian gure gemengan dengan Bishar Al-Hafi. Karena Bishar Al-Hafi nyata kalian nampak orang biasa-biasa, hanahi orang mulia. Sehingga murid Imam Ahmad bin Hanbal merasa alergi dia kalian gure kupu lera sira ulama raya tapi nak mengan kenan. Malah pernah lum baca Imam Ahmad bin Hanbal mio genik tanya Allah Taala pubuat ge bak uranya, bak detiknya, bak bicara fi katanya. Gejak bak bicara fi katanya Allah Taala Tuhan lum pubuat gina. Bak bicara fi katanya. Nyamban istimewanya Bishar Al-Hafi di sisi Allah. Nana dukan dengan pu gerempak derajatnya le Bishar Al-Hafi hanya gara-gara gepu selamat tulisan bismillah yang tercecer bak jalan. Bishar Al-Hafi cira orang yang memiliki latar belakang luar biasa kelam. Gaknyan udip berandalan. Gaknyan udip mabuk-mabukan. Dan kan hanya mabuk kera ke, pegak pesta mabuk le rumah. Yang Bishar Al-Hafi. Bishar Al-Hafi, Bishar bin Haras nyonan asli gaknyan. Bishar bin Haras gaknyan pegat pesta mabuk-mabuk irmah. Undangan-ngan la mabuk-mabuk irmah. Sembayang hana tapu hana. Bak tabah huruf gerempak tulisan bismillah yang namanya orang nak iman lah mati kai depunya tulisan mulia. Getanya orang beriman, dan orang Aceh Bandung orang beriman. Ada hana dah sembayang kan dah depu dengan tulisan Allah yang mulia. Kan dah depu tulisan Al-Qurannya hanjik kita-kita. Oh tak tengok nak baca Quran. Ingin membawa Quran berjalan kan dah pinah dah berselamat. Bishar Al-Hafi ke berselamat tulisan yang nama Allah. Geblo minyak wangi, minyak bunga mawar, gesomprot bak kertas benar agar wangi kertasnya, gecok ke kubah bak tempat yang manyang. Dengan kasat dalam hati menyelamatkan nama Allah dan mewangikan, mengharumkan nama Allah. Bak sabah malam gelempar oleh orang saleh. Seolah-olah gekut li Allah bak orang saleh yang hai tajak fiat baru moh bulan tayak pegah fiat lung kalung peharum nama urang yang karena dipeharum nama lu. Banda kejut urang saleh benar. Nya sang salah lumpur. Ha mungkin urang rumahnya kau urang mabuk-mabuk. Urang rumahnya urang mabuk-mabuk masa lam lumpur ke perintah oleh Allah. Geyu wak pegah bak rumahnya, urang rumahnya kai perselamat nama lung berselamat nama ji. Kai peharum nama lung peharum nama ji. Sehingga kebedah orang saleh benar sembahyang tahajud, tunggu duk teman tahajud ke ilm. Lu ke gelempar lom. Lumpur sama lom. Tinggal nyo ka dua go tang pim dua go kena je dua go salah. Sehingga tingkat cerita sampai kali kelih gelempar lom sama. Tinggal nyo sang ha mungkin le masak truk leh go salah. Ha mungkin salah alamat le ka truk leh go. Sehingga dalam keadaan emosi ke le urang saleh yang gejak baru mohnya. Tu baru mohnya kata hai na hamba Allah, na hamba ina udanya. Maksudnya na hamba Allah, anak gepabe, na hamba tak udanya.
So oleh orang pormonyan, oh ino hana hamba orang merdeka mendung. Oh bi kemuno cara mudik bagi orang merdeka. Kon hamba. Kepegah ju long lumpok. Namaron ka paharum ni Allah kana ni paharum nama gaya. Enam sagai gukul orang talayang getuk pintu la kedina waju. Lam minatnya Bishar Al-Hafi tersadar karena mendapat hidayah dari Allah. Tersadar sampai getubit dari rumah dalam keadaan hana gesuk silap telanjang kaki. Maka gukun Al-Hafi, Hafiyan kenan. Hafi punya makna arti bahasa tanya telanjang kaki. Hana pakai silap. Getubit dari rumah dalam keadaan hana gesuk silap. Sehingga agaknya mengembara. Mengembara kejap mentabuhnya. Dumna Allah gepu mulia agaknya han dituh binatang bak jalan mangat bek megidha bagaknya kana hana pakai bila nyandum Allah gepu mulia. Tinggal cerita dalam kitab bak bawa na urun kalan bak jalan kaitu klide ikul le urang sangnya bicara fi anale ka gua Allah bukti ji klide kaitu bak jalan mau orangnya rata kampung itu nya kan itama depan la meji rata jalan itama le lumo hanale bicara la fi na. Maka ji limo binatang gampang dah itu jalan. Dum tanya yang nada pakai tilap dan batu hana telanjang kaki hana jaga oleh binatang. Tapi Allah ada mulia bicara Al-Hafi yang hana pakai tilap, mulia oleh Allah jalan-jalan hana itu binatang. Untuk supaya bek megidha bak kaki bicara Al-Hafi dengan kotoran-kotoran binatang. Yang perlu nak sampaikan lumpi ingat segatut amal perbuatan baik walau sekecil dan sesepele apapun baik tak anggap enteng, baik tak anggap remeh. Kerjakan. Karena bisa jadi merumpuk ridha Allah dengan amal kecil tersebut. Sebab kalau pasti ridha Allah bak but raya. Kalau pasti ridha Allah bak but yang tak anggap hari boleh tanya. Tanya dia saat tani ya umrah, tani jaik haji kan dah pegakkan duri biasa. Pegakkan duri dalam kemaah bak orang kampung, tak undang orang rumah. Tak pegah, tak bitai buat orang yang nepi din pun ada salon yang nak berangkat. Tapi amal-amal lain yang tak pebut yang kecil anda pernah tak pegah buat orang. Anda pernah tak pegah kaudi lain untuk tak pindah dura buat jalan. Anda pernah tak undang orang lain untuk tak nak bantu orang kasih dengan hana. Tapi menyebut-but raya le dan yang tak pegah-pegah buat orang. Tak siarkan, tak kabarkan buat orang. Maka dalam pandangan Allah buat-buat tersebut kadang-kadang hanale bernilai. Kemudian indikator yang kedua, sidra orang betul-betul cinta ke Rasulullah. Benda yang pertama mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua yaitu mencintai orang yang dicintai oleh beliau. Tah orang yang dicintai oleh Rasulullah, pertama keluarga atau zuriat. Yang kedua sahabat. Yang ketiga orang beriman. Mencintai orang yang mencintai oleh Rasulullah nya indikator bahawa kitanya benar-benar mencintai Rasulullah. Maka ajaran Ahlussunnah wal Jamaah hana mempertentangkan sahabat sesama sahabat. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah hana mempertentangkan para zuriat-zuriat Rasul. Oh, persoalan di lapangan lagi Muawiyah mesti nak berseteru dengan Saidina Ali atau Saidina Ali nak berseteru dengan Aisyah oleh wafat Rasulullah, itu persoalan menurut ijtihad mereka. Tapi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah gelarang mencela para sahabat. Maka itu ada berbeza-beza sahabat. Nah, kelompok lain di luar Ahlussunnah yang kadang-kadang memihak ke salah satu sahabat, mencela sahabat yang lain. Maka cinta kepada para sahabat adalah bentuk daripada cinta kepada Rasulullah. Menancik cinta kepada para zuriat Rasul. Zuriat Rasul adalah para keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang mereka adalah zuriat daripada Fatimah dan Ali dan Fatimah binti Rasulullah. Para zuriat Rasul memang ada yang wataknya yang memiliki sifat keras, tapi kan keras terhadap orang Islam, keras terhadap orang yang melanggar dengan agama. Allah Ta'ala gegambarkan dalam Al-Quran bab surat Ahzab, asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Para sahabat Nabi dan para keturunan Nabi asyidda' 'alal kuffar. Mereka keras terhadap orang kafir, keras terhadap orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melanggar agama. Tapi ruhama' bainahum, memiliki kasih sayang sesama mereka. Tanya orang Ahlussunnah wal Jamaah, mandum zuriat Rasul tercintai.
Pukul zuriat Rasulnya gaknyan memiliki sifat lembut, pukul gaknyan memiliki sikap keras dan tegas terhadap kebenaran, tegas terhadap kemungkaran. Mandum cinta dengan baik dan berbeza-beza. Sebab nak sebahagian orang kadang-kadang miona zuriat Rasul yang tegas, nyo kadang-kadang nak senang. Yang senang ke yang lembut-lembut saja. Sahabat Nabi macam beda-beda. Abu Bakar lembut, Umar keras, Utsman lembut, Sayyidina Ali keras, tegas. Jadi salah satu tanda mencintai Rasul, mencintai orang yang dicintai oleh Rasul. Bagaimana kata pepatah Arab yang kali ulun sampaikan mudah, man habba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti mencintai apapun yang berhubungan dengan sesuatu. Gambaran ni lagi tanya om nak galak ke zira urinang, nak galak ke zira orang yang kan senang dia jajak kampung yang. Itu pun tahan hojak kali kampung yang. Fikir pupu daa kenal. Padahal inan tapuhan laut hana tapuhan apa buat kenal daa. Padahal na orang yang mengenang inanan. Kau jipu mantang yang nak hubungan dengan orang yang dah cintai biasa galak. Itik-itik je dah lebih senang dah. Yang menang gambaran dia. Jadi saya dah pegah cinta ke Rasulullah, bercinta ke sahabat, bercinta ke keluarga Rasul, cinta ke orang mukmin. Bahkan orang mukminnya indikator cinta ke Rasul karena jauh belah bawah abad yang kau likut Rasulullah nehoi saudara ke gedanya. Dika Abu Bakar, dika Sayyidina Umar dan dika Ali dan Utsman neken ni Rasulullah, lun rindu ke saudara lun. Tengok Abu Bakar neken mbak Rasulullah, wahai Rasulullah bukankah kamu nya saudara ron? Urang ron sahabat lun ke Rasulullah. Saudara lun adalah orang yang udip di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat lun tapi mereka beriman dengan dia. Nyo gedanya yang handam pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Tanya yang hana pernah takalan Rasulullah tapi tak beriman kepada Rasulullah. Nyo gedanya dipanggil dengan kata-kata saudara oleh Rasul belah bawah abad yang kau ikut. Maka salah satu tanda cinta ke Rasul, cinta ke orang mukmin. Cinta ke sesama orang yang beriman. Kemudian yang kedua, indikator sira orang betul-betul mencintai Rasulullah iaitu banyak menyebut Rasul. Dalam pepatah harapkan man ahabba syai'an aksara min zikrih. Barangkasa cinta kepada sesuatu memperbanyak sebut sesuatu. Kiban cara ada sebut Rasul, kan tak Rasul-Rasul, ada dakun Muhammad. Cara sebut Rasul ada kala dengan memperbanyak salawat. Cara sebut Rasul ada kala dengan membaca sirah-sirah perjuangan Rasul dan puji-pujian kepada Rasulullah. Nah, Allah Ta'ala sendiri ini pegahlah Al-Quran wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat wa rafa'na laka zikrak, kami angkat karena engkau wahai Muhammad zikraka akan sebutan engkau. Allah janji angkat sebutan Nabi Muhammad. Oleh para ulama ditafsirkan makna ayat wa rafa'na laka zikrak la udhkaru illa wa tudhkaru ma'i. Tidak disebutkan aku kata Allah melainkan akan disebutkan engkau bersamaku. Maka dalam setiap awal ceramah kita puja Allah nam selawat kena ke Nabi. Dalam doa bila alhamdulillah nam selawat kena ke Nabi. Yang janji Allah. Dumna Allah angkat sebutan Nabi Muhammad sampai orang yang setuju ke maulid, hana setuju ke maulid, sama-sama menyebut nama Muhammad. Tanpa sadar orang yang hana setuju ke maulid menyebut nama Muhammad. Orang yang setuju ke maulid jika pasti disebut nama Muhammad untuk pujian. Orang yang hana setuju ke maulid kan disebut si nama Muhammad. Membeda ji orang yang setuju menyebut nama Muhammad dengan rasa gembira dan senang. Orang yang hana setuju ke maulid menyebut nama Muhammad dengan membidah-bidah dan mencelakan orang peringatan maulid. Mamandum babah nak sebut Muhammad. Maksud tanya orang hana setuju ke maulid. Kan dah pegah je. Nyo saya kabel maulid ka pegak peringatan mulut ke Nabi Muhammad. Kau sebut Nabi Muhammad je kan? Membeda sagai yang disebut dalam rangka untuk celah dan perbezaan orang lain. Ni orang yang setuju benar disebut untuk meluapkan rasa gembira dan kesenangan yang. Nyamban Allah geimplementasikan haba Allah wa rafa'na laka zikrak sehingga sebutan nama Muhammad disebut oleh orang muwafiq setuju dan disebut oleh orang mukhalif yang tidak setuju.
Kemudian cara yang lain iaitu dengan bela selawat. Bahkan perlai tamu selawat. Karena janji ron oleh Nabi, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyran. Sallallahu alaihi biha asyran. Barang kata im selawat atau lon sabah selawat mentah. Sallallahu alaihi biha asyran. Allah ge selawat atau ji 10 bah. Sabah tam selawat ke Nabi, 10 bah ge selawat li Allah ke katanya. Ge pegah li qadiyat. Makna Allah ge selawat ke katanya, gebi rahmat. Gebi rahmat dan gelipat gandakan pahala. Sabah tam selawat ke Nabi, gebi rahmat 10 bah li Allah gelipat ganda pahala. Jadi selawat ke Nabi nya salah sabah amalan yang sangat gampang dan mudah, tetapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Sabah dalam selawat 10 bah ke balah. Malah dipegang Imam Haddad, salah sabah daripada lebah amalan yang hang gebi tinggal tip-tip urang iaitu salawat. Nah, lebah amalan hang gebi tinggal tip urang benar tersebut. Pertama la ilaha illallah. Yang kedua istighfar. Yang kelima bersalawat. Dalil. Dalil Nabi ni pegang dalam sebuah hadis, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Iman perlu diperbaharui, perlu diupdate. Kan aplikasi HP mentang baik ada update, iman juga harus update. Bahkan iman danya perlu perbaharui, perlu update karena iman makhluk Allah nampak macam. Bukan kita Tufatul Murid oleh Syekh Ibrahim Bajuri, naput macam iman makhluk Allah. Nah, iman yang tidak pernah menurun dan tidak pernah menanjak, santut, iaitu iman para malaikat. Iman para malaikat tidak menurun dan tidak menanjak. Baksal itu. Maka malaikat na yang ibadat ke Allah sujud sampai kiamat dunia sujud. Na yang ibadat hiradang sampai kiamat dunia ada. Na yang ibadat rukuk sampai kiamat dunia rukuk. Nah, makhluk Allah yang iman orangnya selalu menanjak, tidak pernah menurun. Tak iman yang selalu menanjak, tidak pernah menurun, iaitu para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul, iman mereka selalu menanjak, tidak pernah menurun. Nah, iman makhluk Allah yang selalu menurun, tidak pernah menanjak. Tak iman yang selalu menurun, orang yang berbuat maksiat, tidak pernah bertaubat. Orang yang bermaksiat tidak pernah bertaubatnya iman yang menurun sampai-sampai hanya pernah menanjak. Nah, iman yang naik turun atau dalam bahasa bisnis fluktuatif kan. Fluktuatif naik turun. Iman tanyonya iman orang mukmin yang kadang-kadang na taat, kadang-kadang na maksiat, nya iman tanyo naik turun. Iman yang fluktuatif, naik turun, hana baksat idang, hana iik sabi, hana itren sabi. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman sirara hambanya yazid wa yangkus, bertambah dan kurang. Bertambah taat, bertambah iman, kurang taat, kurang iman. Yang namanya sesuatu yang na berubah-ubah, nya pasti na kadar auhji, na expired kan, na habis masa. Maka iman tanya supaya mangat terperbaharui, mangat terupdate iman, maka perlu baca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, kata Rasul, perbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Kiban kamu perbaharui iman kamu wahai Rasulullah? Nekul ni Rasul, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Adi la ilaha illallah tiura paling kurang menam dirtoga. Oh ai takun diradu tak bagi. Gai tiura menam dirtoga. Nya cara untuk memperbaharui keimanan kita. Kemudian amalan yang kedua yaitu istighfar. Orangnya oleh masyarakat getanya berasumsi bahawa istighfar hanya untuk orang yang berdosa. Kemudian menganggap diri tidak pernah berdosa, tidak perlu istighfar. Yang dua buah salah. Pertama salah, tak fikir istighfar hanya aku yang berdosa. Yang kedua tak fikir orang hanya salah. Al-Quran diberi Allah, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap diri bersih. Mandum tanya nak dosa kecuali Nabi dan Rasul. Mandum manusia memiliki dosa. Nabi dan Rasul yang maksum, yang terpelihara daripada dosa. Istighfar bukan hanya untuk orang yang berdosa.
Istighfar memiliki keutamaan yang luar biasa sebagaimana dipegang oleh Nabi dalam sebuah hadis, man lazamal istighfar, barang siapa dimulazamah istighfar, artinya selalu membaca istighfar, Allah akan memberi 3 keutamaan. Pertama, Allah bebaskan dia daripada kesusahan, Allah beri dia jalan keluar ketika menghadapi problem atau persoalan. Ketiga, Allah beri rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Artinya istighfar kan hanya untuk menebus dosa. Istighfar bisa menjadi penyebab tanya gampang mendapatkan rezeki. Istighfar bisa menjadi penyebab tanya terhindar daripada kesusahan. Istighfar bisa menjadi penyebab tanya menemukan jalan keluar ketika menghadapi bermacam persoalan dalam hidup. Maka istighfar baik sagai-sagai tertinggai di samping memperbanyak la ilaha illallah. Yang kelima, kebesaran Imam Haddad baik sagai tinggai iaitu salawat kepada Rasul. Salawatnya luar biasa mendapatkan keutamaan, mudah rezeki, alian hilang kesempitan udip, alian meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan yang paling terpenting dengan tanya memperbanyak salawat iaitu mendapat ridha Nabi dan ridha Allah yang paling utama di hari akhirat. Rezeki yang paling utama sebagaimana kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, rezeki yang paling utama iaitu ridha Rabbil Alamin, ridha Tuhan sekalian alam. Rezeki apa macam? Nak rezeki yang paling rendah, harta. Nak rezeki yang paling tinggi, kesihatan. Nak rezeki yang paling utama, iaitu kesalehan anak. Dan nak rezeki yang paling utama alam, iaitu ridha Tuhan sekalian alam. Bawah tingkatan rezeki. Jadi jangan berpikiran bahawa rezeki itu hanya bentuk materi. Jangan pernah beranggapan bahawa rezekinya hanya harta. Ternyata rezeki yang tak fikir dia tanya selamanya, yang ibu pakai urang gara-gara ibu senang-senang tanya, adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi adalah ridha Tuhan. Salah satu kunci mendapatkan ridha Tuhan dengan memperbanyak salawat. Dan orang akhirat dijanji oleh Nabi dalam sebuah hadis, akrabu man, yang paling tahu urang di sisi lun kata Rasul, man aksar alayya salatan. Urang yang paling le salawat dia ada lun. So yang paling lem selawat ke Nabi, nyaurungan yang paling tong Nabi orang kiamat. Ingin mendapat tempat selevel dengan para Nabi, maka boleh selawat kepada Nabi, tanya akan bersabar buat sabar tempat yang mencapai dengan Nabi. Kemudian selanjutnya tanda sirah orang betul-betul cinta ke Rasulullah, iaitu taat kepada perintah dan menjauhi larangan Rasul. Taat kepada perintah dan menjauhi larangan Rasul yang salah sebuah tanda sirah orang betul-betul cinta ke Rasulullah. Rasul ni pegang dalam sebuah hadis, ma nahaitukum fantahu wa ma amartukum faf'alu mastata'tum. Apa yang aku larang maka kalian tinggalkan, apa yang aku perintah maka kalian lakukan semampu kalian. Apa yang aku larang tinggalkan. Anak Nabi, apa yang aku larang tinggalkan semampu. Tapi punya perintah, apa yang aku perintah kerjakan semampu. Pak beda. Menyebut larangan harus tinggal secara total. Urang jeb iarak siura leboh belah, anasah taubat menyogu kubah dua boh mentang gejit tabotit. Tapi memandung ketinggai berusaha taubat. Tapi nyo pubut larangan, pubut perintah, nyo geyu le Nabi mastata'tum bebe sanggup. Maka sembahyang ayat tiradang je tiradu, ayat tiradu je tirai. Tapi menyebut larangannya harus tinggal secara total, baru kira tanya meninggalkan larangan. Kemudian terakhir, hana lembu bayang li, karena kalau lembu gabak pun meno, tanda orang betul-betul mencintai Rasul itu gemar membaca Al-Quran. Yang indikator bahawa sirah orang betul-betul sungguh mencintai Rasulullah, menyonyan bak diri pribadi kitanya, alhamdulillah, tanya termasuk orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Faedah tanya cinta kepada Rasulullah dengan sesungguh-sungguhnya, iaitu akan bersabar tempat tanya bersama Rasul. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi nekun, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya di akhirat. Tanya akan bersabar dengan orang yang tak cintai orang akhirat. Dia tanya tak cintai ke Rasul dengan sebenar-benarnya, insya-Allah bersabar bersama Rasul. Tapi dia tanya cintai kepada orang yang fasik atau malah cinta kepada orang-orang kafir, yang juga akan bersabar dengan orang kafir. Naudzubillah. Endo mentang tausiah singkat pada malamnya,
Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada diri lontuan dan kepada memandum hadirin. Dan melakir kepada Allah berjadikan danyo termasuk orang-orang yang mencintai Rasul dengan sesungguh-sungguhnya, dan berjadikan danyo termasuk dalam orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, menyatanya betul-betul cinta Rasulullah, akan bersabar bersama Rasul di akhirat kelak, dan insya-Allah danyo juga akan menjadi hamba-hamba yang mendapat syafaat Rasul insya-Allah.